Yesus ini kenapa kemudian dia kau katakan sebagai Tuhan? Mana buktikan kemanusiaannya? Kamu tidak bisa kemudian membuktikan kemanusiaan, ketuhanannya. Karena apapun yang kau ceritakan tentang anak Maria, dia tetap manusia. Nah, tak ajarin samamu, tak ajarin. Sebenarnya bukti sembahanmu itu berkuasa untuk kau sandingkan. Sabar dulu. Sabar dulu. Jawab dulu sabar itu. dulu. Kenapa ada Anissa Sabar dulu. Jawab dulu itu. Nah, bisa menjawab dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai, brother. Mirroringnya di Anissa 171. Ya, karena kamu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3 kan? Sebenarnya Tuhan itu cuma 1. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu-satunya. Tidak ada 2 apalagi 3. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian ini tak ajarin sama saudara. Kristen dari manapun datangnya, apapun titel pendidikannya, strata apapun titelnya, Kristen tidak akan pernah bisa mampu membuktikan anak Maria itu Tuhan. Semua kuasa yang Yesus tampilkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan Kristen ini penyembah Tuhan yang bernama Kristus. Beda. Nah, kuasa daripada sembahanmu 1. Kuasa daripada sembahanmu 1. Kamu bisa menggunakan namanya untuk mengusir setan. Sampai hari ini, pendeta, pastor bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Apalagi orang-orang Kristen dalam hidupnya itu hampir semuanya jaya. Apa yang mereka minta kepada sembahan mereka yang bernama Kristus itu dikabulkan. Itu orang Kristen hebatnya. Tapi yang disembah oleh Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Ada yang mau berdiskusi dengan baik untuk membuktikan ini? Bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, boleh? Kristus palsu inilah yang membimbing kalian. Nabi Muhammad cuma. Tidak ada dalilnya di dalam Bible. Jangan mengada-ngada. Jadi Kristus palsu yang kalian sembah itu. Nah, Anissa, kalau Kristus palsu Anissa 171 jawab dulu itu. Tidak, bukan, tidak ada hubungannya itu. Itu teguran bagi ahli kitab, bukan bagi kalian. Kalian ini cuma korban. Hei, ahli kitab yang diseru di situ bukan bahlul Anissa kitab. 71 jelaskan siapa yang Anissa 171 itu ahli kitab, kawan, bukan bahlul kitab. Yang ditegur di situ bukan kalian. Yang ditegur di situ ahli kitab. Kenapa tertawa? Kamu merasa ahli kitab? Muhammad. Jangan banyak cerita. Apa itu, kawan? Muhammad yang palsu. Coba Anda buktikan secara Bible, silakan. Saya tunggu. Bukan dari Bible, dari bukumu lah. Al-Quran. Kawin di bocil, bersetubuh dengan pembantu, ini cuma lidah orang. Ini hanya kebencian saja, kasihan. Memang Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang sebagai batu sandungan buat kalian. Itu pasti itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Nah, sekarang saya bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang memberikan kalian segala kemewahan dunia, sampai kalian bangga, orang Kristen itu mewah hidupnya. Yang memberikan itu siapa? Penguasa gelap. Mau bukti? Membukti, sabar dulu. Sabar dulu. Buktikan itu kami yang hidup di dalamnya. Iya, betul. Buktikan. Dari tadi saya minta samamu, mana buktikan Yesusmu. Buktikan ternyata bahwa kau tidak bisa. Kau tidak bisa kemudian. Dengarkan nih, janji setan kepada kalian. Dengar. Ini janji setan kepada kalian. Lukas 4 nomor 6. Segala iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu, dunia maksudnya, kuasa dunia. Kan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, ke gunung yang tinggi untuk melihat bumi, alam jagat raya ini dan kekayaannya. Segala kuasa di atas bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuh, kata iblis tuh. Jadi kalau kemegahan bumi, kemegahan dunia ini, harta di dunia ini kalian punya, duit kalian punya, iblis memang sudah menjanjikan kepada pengikutnya.
Tertulis di mana? Lukas 4 nomor 6. Itu kata iblis. Segala kuasa di atas muka bumi ini serta kemuliaannya akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Jadi hari ini kau menyembah Yesus, bukan anak Maria. Dia itu manusia. Yang kau sembah itu iblis yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku siapa? Mengaku Kristus. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Pengikut penyesat. Kata Yesus, Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, antikristus, dajjal. Dalam bahasa Yunani disebut planos. Waspadalah kepada planos, iblis, penipu, pembohong, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana keturunan Yudas? Mana ada Yesus? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Matius? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Yohanes? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Karena mereka mendengarkan nasihat Yesus agar tidak percaya kepada penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya mereka Bani Israel, keturunan ke-11 murid Yesus, tidak menjadi Kristen. Enggak, supaya otakmu itu paham. Supaya otakmu paham. Supaya otakmu paham. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus? Dengar. Ketika Yesus menasihati orang-orang Yahudi, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus? Ya. Apakah Anda percaya itu? Silakan. Tidak percayalah. Oh, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Ya mengaku, sama banyak kan. Teman-teman, nabi-nabi palsu kayak Nabi Muhammad mengaku. Teman-teman perhatikan inilah bukti. Teman-teman, inilah bukti bahwa Kristen ini memang anti Yesus. Ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ternyata saudara Salmon tidak percaya atas ucapan Yesus. Artinya secara sadar dia mengakui sebenarnya dia bukan pengikut Yesus anak Maria. Dia adalah pengikut Kristus sang penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya untuk diwaspadai. Dan memang saya bertanggung jawab, banyaknya Kristen di atas muka bumi ini dan kemegahan yang mereka punya itu sudah janji iblis di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ternyata iblis memberikan kemuliaan dan kemegahan dunia itu kepada orang-orang Kristen. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Anda percaya ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku sebagai Kristus? Jawab. Ya percayalah. Yesus. Ya percaya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang tolong tunjukkan di mana penyesat itu pernah mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Silakan. Tahu enggak? Di Bandung. Tahu enggak di Bandung? Alias mana Kristus palsu dan mana kelompok manusia yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Jawab, silakan. Tahu enggak aliran Mormon dengan ada di Korea Selatan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Di Korea Selatan dengan di Bandung. Saya ulang lagi. Mana Kristus palsu itu dan datang kepada siapa dan apa nama kelompok pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Karisteng. Nah, satu orang jujur muncul. Ayo.
Jawab, Salam. Jawab Ada di- Salam. Jangan malu-malu. Pokoknya ada di Al-Jannah itu. Al-Jannah. Kenapa legend? Kenapa lari ke Al-Quran? Di Al-Jannah jawabannya itu. Saya Itu tanya kan penyesat, sekali termasuk lagi. penyesat itu. Saya tanya sekali lagi. Di mana pernah Kristus itu datang ngaku-ngaku, dan apa nama pengikutnya yang banyak yang dia sesatkan itu? Jawab dengan jujur. Aduh, kena tombak lagi banyak. Jangan dimut-mut lah. Ntar dulu ya. Jadi tadi dari awal ini anak berusaha membuktikan Yesus Tuhan. Endingnya disangkal pula di tiang salib. Jadi kau sendiri hari ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi gagal kau buktikan hari ini Yesus Tuhan. Bunda Maria kau mengatakan melahirkan manusia, yang disalib Masa manusia. membuktikan Yesus Tuhan, nah memang dia Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya kalau Yesus itu Tuhan? Saya ini manusia. Ciptaan, masa saya membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu mau dibuktikan? Dari mana kau tahu? Nggak ada Siapa pakai yang logika lah. dengerin? Dari mana kau tahu? Siapa yang mengajari kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin? Ya memang dia Tuhan. Mau diajar, mau tidak. Iya, memang pakai dia data Tuhan. apa? Apa Nah, membuktikan makanya bagaimana pakai cara? Eh, bagaimana cara Yang membuktikannya? pakai algebra Lanjut. dua. Bahasanya begini Pak Nih. Kandi. Bahasanya begini, tolong di-mute beliau. Orang Kristen gagal membuktikan anak Maria sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen semakin membuktikan Kami tidak bahwa perlu mereka adalah penyembah Kristus. Saya ulang, orang Kristen sedunia gagal membuktikan anak Kami Maria tidak perlu sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen membuktikan kalau Kristus itu adalah sembahan mereka yang telah memberikan kepada mereka kemegahan duniawi dan Amin, memberikan amin. kemudian apa yang ada dalam Amin. kehidupan mereka hari Amin. ini. Itu. Amin, Diaminkan amin, bukan? amin. Nah, tepuk Amin. tangan. Amin. Diaminkan oleh beliau. Ya amin, memang diberikan Coba. kemegahan. Yesus Nah, datang, itu- Yohanes 10 ayat 10 katakan, itu aku dia. datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setan datang, jin yang bersolat, Al-Jin 18 bersolat dengan Muhammad, itu datang Oke. untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oke. Saya tanya kau Zulkifli, yang mana Tuhan? Allah. Tuhan Allah SWT, Isa atau Muhammad? Oke, jadi ketika semua Anda mengatakan bahwasanya Yesus tidak mampu Anda buktikan sebagai Tuhan, tetapi Anda punya Tuhan, maka yang duduk di posisi Tuhan itu bukan Yesus yang tidak bisa Anda buktikan itu, tetapi yang duduk sebagai Tuhan Anda dengan menggunakan nama Yesus itu adalah iblis. Itu fakta, itu real. Itu real. Maka saya katakan bahwa Enggak, ketika saya tanya, Yesus Maryam 83 ketika siapa Yesus ketua kemudian WTS itu? ketika Yesus Ketua berkata WTS siapa? waspadalah kepada penyesat, penyesatnya mengaku Kristus. Saya tanya sama saudara dulu, Saya tanya, menurut Muhammad Yesus, Muhammad 7 siapa penyesat? gelar Zulkifli? daripada penyesat menurut Penyesat Yesus siapa itu itu? Kristus Enggak, penyesat atau siapa itu? Nabi Muhammad? Coba. Muhammad Tampat. Enggak, siapa penyesat? Muhammad Tampat. Saya Jawab ulang, itu. saya ulang. Menurut Yesus, penyesat yang datang menyesatkan banyak orang itu bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus? Jawab. Jawabannya Jawab. Muhammad Tampat, jawabannya Zulkifli. Bukan Muhammad Tampat, siapa penyesat? Saya ulang sekali lagi, ini yang ketiga kalinya teman-teman. Semakin dia mengelak, semakin dia membuktikan kalau dia adalah wakil setan yang hadir di tengah-tengah kita main TikTok hari ini. Saya ulang, menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Menurut Yesus di situ, gelar daripada penyesat yang muncul setelah Yesus sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Jawab.
Muhammad apa jawabannya itu Zulkifli? Muhammad Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ya. Apa yang saya tanya sama sekali kemudian tidak dijawab oleh Nah, itu wakil jawabannya setan yang Muhammad. ada di tengah-tengah kita ini. Itu jelas sekali. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran, Jawabannya Muhammad Tampan. Al-Quran mengatakan Saya jawab. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza azhaltumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida hatta tada'al harbu auzaraha zalika walau yasha'ullahu. Apa yang Anda katakan Al-Quran Nabi Muhammad, apa hubungannya? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Apa ini? Apa? Ini ayat tentang perang, apa hubungannya? Pertanyaan saya, menurut Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, penyesat iblisnya datang dengan menggelari dirinya sallallahu alaihi wasallam atau menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Jawab. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Silakan. Apa jawaban saudara? Jangan Gelar memalukan Kristen sedunia. Udah, dia nggak jawab. Gelar Kristus saya yang jawab. Kita minta dia jujur, biar dinilai oleh Kristen di luar sana. Karena saya yakin Kristen se-Indonesia lagi nonton ini. Gelar penyesat menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Anda tidak beriman kepada Al-Quran, apapun yang diderasikan Al-Quran tertolak oleh iman saudara. Karena itu kitab yang Anda tidak imani. Imani Bible, imani ucapan Yesus. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus. Jawab. Ini yang kelima. Anal 17. Lari lagi. Bagaimana mungkin kemudian larinya ke Al-Quran orang ini? Coba. Dia percayakah kepada Al-Quran? Dari bagaimana mungkin? Saya bertanya, Yesusnya berkata dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24, Matius 24 nomor 4, nomor 5, penyesat itu harus diwaspadai oleh murid-muridnya, dan penyesat itu bergelar Kristus atau sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Tidak bisa, kamu kemana? Kau lari ke Al-Quran kamu. 93 jawabannya. Al-Quran itu bukan menurut Yesus, Paman. Yang saya tanya, yang saya tanya menurut Yesus. Ya itu Cek, cobalah teman-teman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Ini dia kena. Mereka ingin menipu umat Islam, padahal mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Jelas-jelas Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Pertanyaan saya, penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus menurut Yesus, bukan menurut Allah, menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, karena ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus. Sekali lagi, menurut Yesus, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengaku Kristus, padahal sudah kusebutkan, itu gelarnya apa setelah Yesus terangkat ke langit? Sallallahu alaihi wasallam atau Kristus? Jawab. 7 kali. Kristus. Kristus. Masya Allah. Gelarnya adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, di mana di antara dua kelompok besar di atas muka bumi ini, Islam atau Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawab. Kristen.
Kristen. Jelas bukan? Jelas bukan? Jelas bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Matius 24 nomor 5, mengaku Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini banyak enggak? Banyak. Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apakah saudara-saudara Indonesia yang mengaku dirinya Kristen masih mau menjadi pengikut Kristus? Harga mati ya. Kalau waras, kalau dia waras, bentar dulu, Bang. Kalau dia waras, ya dia akan bergeser. Kalau waras, bergeser dia. Iblis sedunia lapor paman. Kenapa? Ada manusia anak keturunan Adam bernama Bang Zuma dan Bang Handi telah mengobok-ngobok kerajaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintahkan Dosma untuk melaporkan dia supaya dipenjara polisi. Jangan kau biarkan dia menghancurkan kerajaan kita. Kita sudah menyusunnya bersusah payah. Habis ini bersusah payah kita membangun kerajaan kita. Dari kerajaan Lot dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan Nuh dihancurkan oleh dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan kita yang dibangun oleh Paulus sekarang ini dihancurkan oleh para apologet Islam Indonesia. Ayo turun, keluar kalian dari gelap, keluar, hantam Zuma dan kawan-kawannya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Makanya serangan-serangan datang bertubi-tubi, baik serangan dari alam gelap, dan saya merasakan itu, maupun serangan-serangan dari dunia nyata. Dilaporkan di sini, dilaporkan di sana, dilaporkan di sini, dilaporkan di sana. Kenapa? Karena Bang Suma menghancurkan kerajaan setan yang ada di Nusantara ini. Subhanallah. Saya ulang dan saya titip PR kepada kalian, hai orang Kristen. Percaya ke kalian? Percaya tidak kalian kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 kitabku. Roma, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, Timotius, Galatia, semua itu aku terima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 buku dari Kristus. Itulah kerajaan yang dibangun iblis di atas muka bumi ini. Halilintar. Coba kau hadirkan pendeta yang menguasai ilmu Bible. Hadirkan. Saya tantang. Bulan 4, bulan April, saya akan turun offline. Hadapkan saya dengan Kristen yang mampu kemudian menghadapi saya dengan membahas tentang keselamatan. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan turun lapangan menghadapi pendeta yang paling hebat di Indonesia ini. Bang Suma akan turun lapangan bulan April setelah Lebaran. Silakan susun rencana kalian. Turunkan Edis, turunkan Pak Bom Bom, turunkan siapa? RK, CP Congor, Media, Kiamat, hadapi Bang Suma. Jakarta bulan April, kita ketemu. Pertontonkan pakai televisi nasional supaya orang Indonesia tahu. Ayo, ada yang berani? Silakan. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Sebelum saya ibadah asar, jelas sekali. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 21 nomor 8, catat. Matius 24 nomor 4 nomor 3. Matius 24 nomor 23. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 25, nomor 26. Bahwa penyesat akan datang dengan gelar
Kristus atau Mesias. Tidak ada penyesat dinubuatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu milik orang Kristen yang diambil dari perjanjian lama milik orang Yahudi, tidak ada indikasi jelasnya muncul penyesatnya bernama sallallahu alaihi wasallam. Tapi Almasih nama siapa? Almasih. Tapi Almasih nama siapa? penyesat, Almasih artinya. tapi penyesat itu bergelar Kristus. Masih artinya Soalnya apa yang menaikkan kamu Almasih, langsung. woi. Oke, saya layani. Kalau ada ilmu, saya layani. Almasih artinya apa? Oke, Almasih Artinya apa? Ngomong. Almasih itu artinya pengusap. Oke, Nabi Isa kita alaihi lihat ya. salam, Kita Nabi lihat. Isa alaihi salam menyembuhkan penyakit hanya dengan mengusapkan pada yang sakit, tangannya Iya. sembuh. Penyakitnya sembuh. Dah, selesai. Oke, itu bukan tema kita, Bung. Bisa Tema kita. Itu bukan tema kita. Kita bisa nulis ya. Itu bukan tema Kenal Allah kita. nggak? Itu bukan tema kita. Bisa kenal Oke? Allah nggak? Tema kita penyesat Diskusi nggak? setelah Yesus itu bergelar Mana apa? sekarang Ayo, Almasih Yesus sama Almasih, ayo. Almasih itu gelar. Almasih itu gelar kepada Nabi Isa alaihi salam dan juga gelar kepada Dajjal iblis. Ingat, iblisnya bergelar Almasih. Almasih dalam bahasa Ibrani Yunani Almasih al-Dajjal. adalah Kristus. Almasih Al-Dajjal. Kristus. Itu jelas itu. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada Almasih. Almasih yang mana? Kristus yang mana? Mesias yang mana? Mesias palsu. Sekarang Yesusnya mengatakan bahwasanya penyesat akan muncul dan bergelar Almasih, dan bergelar Kristus, dan bergelar Mesias. Yang kalian sembah gelarnya apa? Kristus. Cuma santai lah. Kamu bilang tadi Almasih itu nama. Dikit lagi pasti di-kick. Saya bilang Almasih nama gelar, goblok. Pasti sedikit lagi cuma nge-kick saya nih. Sedikit lagi cuma nge-kick saya. Kalau berdata, silakan. Emang bener bilang Almasih itu gelar, lu balik bilang nama. Dasar lucu lu budak. Gak ada. Jadi- budak nggak ketulungan. Teman-teman saya yang masih bisa mendapatkan hidayah Islam, masih bisa menghadapi kehidupan ke depan, mari bertaubat. Bertobatlah. Bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Fattakullah wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh para nabi adalah menyembah hanya kepada Allah dan kemudian mentaati perintah para nabi. Apa perintah Yesus? Apa perintah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus? Ikutin itu. Ikutin. Jangan kamu mengikuti penyesat yang bergelar Kristus menurut Yesus. Yesusnya sendiri anak Maria yang adalah nabi mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian para pastor, para pendeta, Yahya Pembaptis sekalipun. Apa kata Yesus? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Baik ia Kristen, baik ia Hindu, baik ia Buddha, baik ia ateis, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Berarti dunia ini harus bersaksi Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Kristen ini justru menuhankan sosok yang mengaku Kristus? Itulah penggenapan dari ucapan Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Hari ini di Indonesia tahun 2025 ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Kristus. Agamanya bernama Kristen, Katolik, Mesianik, Saksi Yehova, apalagi Pantekosta, Advent, dan seterusnya. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau mereka mengatakan Kristus yang asli, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel, tanya kepada Kristen, apakah kalian Bani Yakub? Apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian domba hilang dari Bani Yakub, Bani Israel? Kalau tidak, maka jelas tergenapi ucapan Yesus. Kemudian,
Apakah kemudian ada kelompok di luar Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Selain Kristen, ada? Tidak ada. Satu-satunya kelompok anak keturunan Adam yang banyak di atas muka bumi ini menjadi pengikut Kristus itu hanya Kristen. Tak ada yang lain. Umat Islam pengikut Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ini tanda tanya besar. Para pendeta, kalau ingin tahu Kristus yang mana kalian ikuti, kontak Bang Zuma, Bang Handi dan timnya. Anda akan kami bimbing untuk mengenal siapa Kristus yang kalian sembah. Demikian sahabat, untuk sementara saya izin ibadah asar dulu sejenak. Silakan diambil alih. Ya, Farkun aja Bang Juma. Baik. Juma, kau banyak cerita kau Juma. Enggak gini aja bro, jangan banyak Kamu cerita. narik sarung saya padahal. Kenapa? Ada apa? Bang Handi, silakan Bang Handi. Nah, Silakan. gini, ntar. Kamu buka, ntar dulu, buka topik aja. Kamu mau menguasai ilmu apa? Bro, menguasai ilmu apa? Buka topik baru. Kau enggak tadi dengan aku si Juma itulah. Iya, kamu mau menguasai topik apa dulu? Ayo. Apa topik? Keselamatan, konsep ketuhanan apa? Pewahyuan, apa yang kau kuasai? Dari kemarin kau kudebat di Celebes, mana ada? Saya nanya apa yang kau kuasai, baru kita mau maju diskusi. Juma itulah kau naikkan, berimbang sama. Ya, gimana sih ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada? Kayak anak kecil, main ki aja kau. Juma itu naik. Bukan dulu sama Bang Andi dulu kamu. Ah, banyak bacot lu. Kan tidak ada ilmunya dari tahun kemarin. Iya, Bacot lu. Topik apa bro yang kau kuasai dulu apalah gitu loh. Kita baik-baik diskusi. Ilmuwan di Celebes. Enggak, kau kuasai itu apa? Keahlian apa naik? Ada ilmumu. Iya, oke lah saya nggak punya ilmu. Kau kuasai apa? Saya mau belajar sama kau. Kalau saya nggak punya ilmu. Iya, cuma itulah kau naikkan, baru kau belajar nanti. Iya, kau kuasai ilmu apa coba? Apa? Ya elah, begini-begini kasihan. Aku apa ini main-main Sholat Kalau sama aku Bang Andi aja banyak congor kau ah. lah, Ayo, kalian gak ada kita. ilmunya. Si Juma itu naikkan. Ini baju Itu ada. lagi sholat botol. Ah, Nggak apa-apa, baju mah ada. Sekarang kau kuasai ilmu apa? Bikin topik baru diskusi baik-baik gitu loh. Ilmuku yang ku kuasai, yang kalian tanya-tanya itunya. Idine sirotol mustaqim. Nah, itu ilmuku. Oke, apa artinya itu tadi? Apa artinya? Lah mungkin masa nggak paham kau tiap hari kau sebut itu 5 kali Katanya sekali. kau yang mau menjelaskan. Makanya naik ke si Juma itu. Si Juma itu naikkan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang gue injak lehermu. Mudah-mudahan keluar urat sarafmu semua di bawah. Sorry ya. Balik lagi bersama Depo lagi. Selamat Maksud saya itu semua. bro, naiklah baik-baik. Ayo. Yang lain diam, biarkan saya sama Juma coba. Ntar dulu. Apa yang kau kuasai? Yang lain diam, biarkan saya. Iya, apa yang kau kuasai kalau Jangan masalah baju? mute, saya mau. Iya, apa yang kau kuasai Jangan dulu? mute, Ilmu apa? Kita bicara tentang Al-Masih tadi, ayo. Saya dengan Juma, yang lain diam. Jangan mute Al-Masih. dong. Iya. Ya, yang Ya. lain diam. Ya coba silakan, apa itu Al-Masih? Yang lain diam, biarkan Bang saya. Juma lagi sholat. Bang Juma lagi sholat. sama Naik, Bang kau Andi naik di aja. sini ngatur. Ini orang Muslim, kau naik yang lain diam. Ini orang Muslim, hotel pemakan babi, naik ngatur-ngatur. Mending gue yang injak lehermu ke bawah. Ini orang Muslim kami yang berkuasa. Kenapa kau naik ngatur, kucup? Gimana sih kamu ini? Kalau mau kau mengatur, kau buka komal sendirilah. Nah, kau bebas mengatur di sana. Bang Andi Orang ngomong Bang Juma terus, lagi Bang. sholat. Kalau mau membahas Al-Masih, ayo. Ini Ya, tapi tiga. jangan yang lain kau suruh diam. Lu lihat. Ya. Ngapain mereka itu? Emang mereka ini menyembah? Ngapain mereka? Sebentar, Ya, oke, sebentar. kita jawab. Hajar Aswad Hajar adalah Aswad batu adalah mulia batu yang terdapat mulia pada yang satu sudut dapat- Ka'bah. Yang dapat Tadi ente katanya kami menyembah. sebuah hadis mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Baik. Kenapa? Baik. Sebentar. Ada apa Tadi dengan- ente ini kan ada apa judulnya kan dengan ulum? penyembah. Kok begini cara diskusinya ya?
Tadi kan dia mengatakan kami menyembah batu. Tolong tunjukkan satu data kalau kami itu umat muslim menyembah batu. Itu aja kami minta data di situ. Kami akan membuktikan kalau ente menyembah batu jakar Yesus. Kami akan Ya, buktikan. ngapain mereka? Coba, ngapain mereka itu? Ngapain mereka? Ayatnya ada tidak? Itu ngapain umat Islam? Sini saya jawab, Pak. Sini saya jawab, Pak. Bentang-bentang mereka itu mencium itu. Bro, ini kita luruskan di sini. Silakan Banyuma diluruskan ini. Menyembah ini atau bukan? Silakan. Dia menuduh menyembah ajaran Aswad. Silakan. Ngapain mereka itu? Berbendung-bendung mereka itu Sampai jam mau jatuh. Iya, tunggu dijawab, Bro. Tunggu dijawab ya. Iya. Sederhana. Sekarang begini. Yang banyak disesatkan nanti itu yang datang menyembah, tuduhan menyembah batu atau menyembah Kristus. Coba. Orang itu yang di layar, mereka ngapain itu? Mau menghapus dosa. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara belajarnya. Bukan begitu. Tak bisa menghapus dosa ulungmu. Kalau Anda mau menghujat, bukan di sini tempatnya. Hujat, iya ngapain mereka itu? Ya kenapa itu rupanya? Orang lagi berziarah. Kenapa Itu rupanya? kan umat Islam itu. Iya, mereka sedang berziarah. Berziarah mencumi batu. Loh, Anda baca di Yesaya 29 nomor 14. Orang Yahudi diajarkan bakar tai sapi. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Batu menghapus dosa enggak ada. Mana dalilnya batu menghapus dosa coba? Kau baca itu. Mana dalilnya? Kau batu itu jadi hitam. Mana dalilnya batu hapus dosa? Saya minta dalil loh. Silakan. Ajarin saya bahwa ajarin saya bahwa di Islam itu batu hapus dosa. Coba ajarin saya, silakan. Kau baca itu batu Hajar Aswad. Usah. Tuduhannya tadi itu kita menyembah batu, Banyuma, bukan menyembah saudara. Tuduhannya kami menyembah batu katanya. Tuduhannya dia. Kau tunjuk di mana? Coba kasih kemudian datanya ke kami, Bang. Silakan. Jangan menghujat ya. Di layar saya kan sudah jelas. Apa itu? Kan? Itu Orang-orang Jakarta juga nampak. itu Jakarta mah Jakarta. Sama seperti ketika saya kemudian ke Jakarta. Itu Ka'bah itu. Kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta biar kau sehat. Ilmumu ketinggian, harapanmu ketinggian, sementara ilmumu nihil. Jangan melampaui kapasitasmu sebagai pemakan babi, ya. Sebagai pemakan babi, pemakan anjing, berbicara mengenai Islam, Anda nggak sampai ke sana. Kalau mau berdiskusi dengan baik, tuduhan Anda kemudian Islam menyembah batu, tuduhan saya Kristen menyembah setan. Mari kita adu, kan gitu. Saya kasih data, Kristen menyembah setan. Kamu kasih data, Islam menyembah batu. Sederhana bukan? Jangan debat kusir. Ya, izin Bang Juma, RK minta naik. Silakan. Enggak. Saya enggak persilakan naik. Saya RK hari ini saya persilakan gembalakan aja babimu, kau atur babi di sana. Di sini bukan tempatnya. Tantangan saya untuk diskusi di mana kampungnya, di Kupang mana? Oh, sudah hampir setahun ini. Udah setahun. Saya menunggu undangan RK ke Kupang. Saya akan datang ke Kupang. Kan tantangannya dia, wah mana saya tantang Zuma di Filipina. Enggak, jangan ke Filipina, terlalu jauh. Undang saya secara resmi ke Kupang. Saya datang. Di rumahmu kalau perlu. Di atas tempat tidurmu kalau perlu. Di teras rumahmu, di dalam rumahmu. Undang saya ke sana secara resmi. Saya akan datang. Ingat, tema kita mengenai nama Allah. Udah setahun loh. Tahun. Kamu nggak malu?
petantang petenteng. Ngajak saya kemudian ke Filipina. Apain? Ke Thailand apa ke Filipina itu? Terlalu banyak biayamu. Beli beras aja nggak cukup. Kamu undang saya ke Kupang secara resmi. Yang penting kamu jamin tidak terjadi keributan. Saya akan datang. Ya, meskipun tantanganku sudah basi, ya, jawaban tantanganmu dan saya tanggapi tapi sudah basi, tapi tidak apa-apa. Mana tahu kau sudah berilmu. Sekarang saya sudah berilmu. Saya mau undang Zuma ke Kupang. Saya datang. Resmi, kamu jamin tidak terjadi kisru, keributan yang bisa mengganggu kondusifnya negara kita ini. Kalau kau jamin itu, saya datang ke Kupang. Oke? Atau kau ingin mengatakan, Bang Zuma jamin saya datang ke Makassar, kita diskusi. Segera akan saya buat. Gimana? Saya datang ke Kupang, ada jaminan tidak terjadi kisru, atau kamu datang ke Makassar, saya jamin kamu tidak ada kisru. Saya buatkan surat, ya, izin keramaian debat lintas agama antara Bang Zuma dan juga RK, Roh Kematian. Pilih mana suka. Pesawat, akomodasi, hotel VIP ditanggung. Iya. Keselamatan dijamin, Ditanggung. tidak terjadi apa-apa. Silakan. Kau pilih mana? Saya yang ke Kupang, kau yang jamin saya. Kamu yang ke Makassar, saya yang jamin kamu. Tinggal pilih. Begitu kawan. Kalau sudah bersedia, sini rekeningmu saya transfer. Untuk tiket pesawat dulu. PP, kemudian kita jemput, pakai pengawalan, langsung ke hotel VIP, diskusi, langsung. Dijamin, pulang tanpa cacat, bahkan dapat honor. Gue berani, uang pribadi saya 20 juta buat dia honor. Uang pribadi saya. Honor buat dia. Saya tambahin kipas angin Bang Andi. Saya di rumah punya kipas angin. Kipas angin Sama rusak ayam lah, Bangkok. servis dulu. Oh iya, betul benar. Servis dulu. Nanti benerin dulu ntar. Iya, benerin dulu. Konslet itu. Ayo bikin di Kupang, undang saya datang. Di Kupang nggak usah, kita biaya sendiri ya. Kita biaya sendiri. Yang Kau penting urus aja aman, perizinannya aja. Jangan terjadi keributan. Orang-orang yang benci sama Bang Zuma amankan. Karena banyak dari sana itu yang ngancam-ngancam Bang Zuma. Ya, terizin Bang Zuma, di sini ada Tata Saragih. Barangkali dia ingin diskusi dengan Bang Zuma. Ya, selamat bergabung. Selamat sore Bang Tata Saragih. Bang Tata Saragih. Tidak ada jawaban. Nggak tahu, ini saya buka sampai 1 minggu ke depan. Kalau RK bersedia ke Makassar, kan ini untuk ke Kupang dia udah nggak mau. Nah, sekarang kita buka 1 minggu ke depan, si RK ke Makassar, biaya transportasi dijamin, hotel dijamin, keselamatan keamanan dijamin, honor dapat. Ke Makassar, undangan ini berlaku 1 minggu ke depan. Kita lihat ya. Kalau kau setuju, hubungin saya, nomor aku ada di YouTube aku, hubungi saya langsung transfer. Berisik ini. Tapi Bang Jangan Japin, ditransfer langsung Bang Andi. Mereka nggak bisa dipercaya. Ditransfer dulu DP-nya 1.000 perak Bang Yoma. Oh, orang-orang ini nggak bisa dipercaya, mata duitan. Hotelnya saya yang tanggung aja Bang Andi. Hotelnya. Hotel Prodeo Apa-apa. paling. Hotel Prodeo. Dewa siapkan hotelnya, tapi yang pakai BPJS ya. Yang pakai BPJS. Dewa siapkan. ya, kita tidak bisa saya terima untuk naik karena Anda tidak memenuhi syarat dan Anda ingkar janji atas debat dengan Bang Zuma. Saya hapus dari live ini. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Selamat sore Bang Capin. Capin, selamat sore. Bang Biru Langit, selamat sore Bang. Ya, yang nggak jawab diturunin aja, maaf ya. Lanjut. Hari itu dibawa tiket PP dia yang tanggung loh Bang Ari, Masya Allah.
berkurang lagi gue biaya keluar nih. Bang Ari tanggung ya tiket PP. Lu bisa bawa 5 orang deh, nggak apa-apa 5 orang. Siapa tahu ada yang bisa jadi moderator loh. Ayo RK 1 minggu ke depan kau hubungi saya. Saya sekarang ada di Makassar nih. Saya jemput kau, dijamin keselamatan. Tiket ditanggung 5 orang PP. Jangan 5 orang, kebanyakan pemborosan. Buat apa lagi 5 orang? 2 orang lah. 5 orang ngapain? Jalan-jalan doang. 2 orang lah ya. Mungkin bawa keluarganya, apa istrinya, apa siapa gitu ya. Hotel VIP. Dapat honor pula lagi kalau pulang. Lumayan kan buat beli beras. Karena kalau waktu di Kupang kamu nggak mau juga nih, mau didatangin rumahmu nggak mau. Gitu ya, RK. Berlaku seminggu ke depan. Tantangan ini ke Makassar aja deh. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju. Mantap. Ya, selamat sore, selamat bergabung Bang Jakakan. Bang Jakakan. Ya, lanjut Bang. Kata netizen Bang Juma, kalian boleh bisa menjamin keamanannya si RK, tapi apakah kalian bisa menjamin rasa malunya? Nah ini gua nggak tanggung jawab ini. Kalau itu resiko. Resiko gua nggak tidak bisa. pasti. Nah, Debat online aja mereka pasti dipermalukan sama kita, apalagi offline. Ya, coba yang nama Edis TV silakan multi karena nggak ada di dalam daftar permintaan. nah Edis TV lagi, aduh. Kasihan Iya, di iya. si Edis, kalian kasihan di luar negeri itu. Kenapa? Di luar negeri udah nggak bisa makan. Donaturnya udah pada paham. Ternyata Edis ini Kristen tapi tidak menyembah Yesus. Tuhannya bukan Yesus. Ketahuan dia denomnya. Artinya selama ini yang Nipu. mensupport dia ke luar negeri mundur. Jadilah dia menjadi apa? Saifuddin Ibrahim yang kedua, menjadi kismin di negara orang. Hitung-hitung sebentar lagi mau dideportasi, nggak bisa perpanjang paspor. Gitu. Tragis sekali nasibmu Edis. Karena uang kau jual iman. Nggak ada daftarnya Bang Edis di sini. Maaf, bukan tidak mau menaikkan. Nggak apa-apa, naikin aja. Bang Juma izin biar Dewa yang ngadepin ya, Bang Andi kalau Edis naik ya. Kebetulan Nggak ini ada Bang Dewa, nggak ada di daftar permintaan. Dewa nggak siapin pisang ini, tinggal pilih aja dia. Mau pisang atau mau tulang? Lu pikir yang emot sama gugu, ada aja lu. Lebih parah dari itu, Bang. Ayo, kalau mau diskusi itu naik. Kalau nggak punya ilmu ya nanya toh. Nanya aja. Tapi lu jangan kayak tadi berpendapat dulu. Gak ada data di Al-Quran itu atau apapun itu di hadis umat Islam itu menyembah batu, gak ada. Kalau Hajar Aswad itu karena sunnah, Nabi pernah melakukan, ya karena sunnahnya itu mendapat pahala, ya dilakukan oleh Nabi, ya kita lakukan. Kenapa? Bukan menciumnya yang menghapus dosa, bukan menciumnya. Sunnahnya itu loh, perintahnya. Nah, ilmu oten nggak nyampe di sana. Dikira mencium Hajar Aswad itu menyembah batu. Ini namanya memperbodoh diri sendiri. Nggak laku kebodohanmu di area publik, bro.
Ya kalau kami bisa membuktikan yang kau sembah itu anaknya Maria atau Kristus palsu yang lain, bisa dibuktikan. Ente nggak membuktikannya itu Banyu Pak? Kalau yang dia sembah bukan anak Maria? Oh, gampang kali. Nah, gampang. Lebih mudah membuktikan itu daripada membalikkan duit. Gampang kok. Yang keluar dari kubur siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Nah, Bisa dibuktikan itu. betul. Terizin kembali Abang Juma Ya. dan Bang Habib. Di sini ada Nopianti. Selamat sore Mbak Nopianti. Mbak Nopianti, selamat sore. Ternyata tidak juga orangnya. Silakan dilanjut Bang. Oten ini nggak bisa membedakan mana sunnah mana wajib. Ya sama dengan di Bible kan, itu juga ada batu bara kan, itu mencium batu bara gitu. Sama dengan 29:14 itu, kotorannya dan kulitnya harus kau bakar di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Sebenarnya kalau Yudaisme menjelaskan, saya pernah menjelaskan ini cuma dijelaskan oleh mereka bahwa bukan yang dibakar itu penghapus dosa, tapi perintahnya, sunahnya. Boleh kau menyembelih hewan. Menyembelih hewan itulah sebagai bentuk kesetiaan. Itu mereka jelaskan seperti itu. Tapi kalau mereka ngeyel ya kita kata per kata aja udah. Ya, Hai terizin sapinya. kembali Bang. Ya silakan. Ada ini Rap. Selamat bergabung Rap. Selamat sore. Ya Rap, selamat sore Rap. Sore Bang. Sore Bang. Apa kabar hari ini Bang? Hah? Satu keluarga dia, ada anak kecil juga ikut. Ya, ya terlepas dari menyapa, saya juga meminta mengatakan terima kasih atas semua partisipasi sahabat Bang Juma terlebih yang hadir di Komal ini, dan juga atas segala partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segala apa yang Anda perbuat berkali-kali lipat. Terima kasih. Bentar dulu Bang, izin dulu Bang, saya baca bentar. Ada namanya BK806 nih. Baik, baik. Ya, beliau mengatakan gini, saya siap kalau jadi RK ke Makassar, saya siap menyumbang 15 juta. Tuh. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Elvin. Bang Elvin, selamat sore, selamat bergabung. Bang Elvin, selamat sore. Bang Elvi ini masih muter-muter. Rafael aja nih, Rafael. Selamat sore Rafael. Ada anak kecil. Ya, silakan. Anda yang tak Jauhkan anak kecilnya, Rafael. Ya, silakan Bang Rafael. Barangkali Anda ingin bertanya atau bagaimana hingga Anda naik ke atas Komal ini. Silakan. Ya, Pak Rafael, kalau tidak nyahut kami turunkan ya. Gimana kalau diskusi dengan saya? Buktikan kepada kami kalau Yesus murtad, saya akan buktikan Yesus adalah praktisi Yudaism. Karena Yesus tidak pernah murtad menjadi Kristen. Turun dia, Pak. Malah kabur. Nah ini ada salah satu, ini di bawah nih teman-teman. Ini ada salah satu donatur apologet Islam Indonesia, namanya ADL Family nih. Dia siapkan 20 juta buat RK kalau ke Makassar. Udah 35 loh. Tuh udah 35 Pak. Mendingan buat dewa aja tuh duitnya, buat kawin lagi. Ini mau gimana sih? Gedean ke dewa ya, buat kawin lagi lumayan kan itu. Jangan buat Bang Dewa lah. Buat RK aja kalau berani. Benar juga sih kata Dewa, daripada buat RK banding gua kawin lagi. Ya benar juga lu Pak. Lu kadang-kadang pinter lu. Bisnis Bang. Lu kadang-kadang kata lu jalan kalau dalam hal ini lu. Gak bener lu. Ya, jual Sebelum Dewa turun. aja.
Sebelum Tuannya Dewa turun, ini sudah ajan di sini, masuk ajan. Salam 4 rakaat dari Dewa. Kalau ada yang mau bikin kaos, mohon maaf ya Bunda Ros, Dewa izin ini dulu. Kebetulan Dewa kurang 2 orang. Kalau ada yang mau bikin kaos, silakan nanti DM ke Dewa. Entah itu fotonya mau sama Bang Juma, dengan apologet lain, dengan Uni Ripa, dengan Bunda Natali, bebas. Nanti tinggal kirim aja fotonya, nanti Dewa desain ya. Kurang 2 orang lagi, kalau misalnya ada yang minat, silakan nanti hubungi Dewa. Mengenai soal harga, itu 150.000 untuk bahan katun combat dan 200.000 untuk bahan aloe vera. Silakan nanti hubungi Dewa. Baik, Dewa izin pamit, Bang Juma, Bang Andi, Bunda Ros yang dicerahkan, Kang Chan di sini sudah masuk ajan zuhur, asar. Dewa pamit dulu, nanti insya Allah Dewa masuk lagi. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buatmu saudaraku. Baik, di sini ada Isao. Selamat sore Bang Isao. Bang Isao, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat bergabung. Selamat sore. Selamat bergabung. Anda non Muslim ya, terlebih Anda Kristen. Abang Kristen, Isao. Bukan. Ya, silakan bila ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan dengan narasumber. Di sini ada Bang Juma dan Bang Andi terlebih. Silakan. Gini, aku mau cerita sedikit. Tadi aku naik di Komal Kristen kan, dia bahas tentang Yesus dengan Isa. Aku bantah dia dengan di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pas dia tunjukin data ini aku bingung. Aku minta penjelasan dari Bang Zuma Gurunda yang di Ibnu Majah 1908. Apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam kurung bersetubuh atau pembantu atau hewan, karena ini mengambil manfaat dari seorang istri. Kok ada kata hewan di sini, Bang? Bisa dijelaskan? Saya bingung ya di sini. Ibnu Majah berapa? Ibnu Majah 1908. Ibnu Majah 1908. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam walimatu awal yaum hakka wa thaniyah ma'ruf wa thalitha riya'u wa sum'ah. Kok beda ya? Enggak ada. Ini rumahnya nih dia nih ambil di sini Bang Juma. Tidak ada sanadnya, tidak ada tuh ya. Iya, Kok bisa ya, Bang? Di sini ada Ibnu Majah 1908. Dulu. Tidak ada, enggak bisa buka Ya. open cam ya. Oten tadi itu dia ngomong kayak gitu, pas kubuka ternyata ada. Oten tadi itu. Dia ambil ini Bang Juma, ini. Dia ambil ini. Tidak ada sanadnya, ini editan. Nih. Aduh, mana nih? Editan ya. Iya, ini dia nih. Nih. Wah, kurang ajar. Nih. Apa isinya itu, Bang? Ya ini kan yang lu maksud. Iya betul ini. Nah, gimana kok ada hadis kayak gini? Ini ditampang gitu. Udah ya. Pantas bingung. Ya, abang sendiri Muslim apa Kristen? Bang Isa. Aku Muslim. Kan mereka tadi bahas tentang Yesus dengan Isa. Aku bantah mereka di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka kasih data ini, aku bingung. Kok ada? Ya udah. Editan. Makasih Bang. Sebenarnya pun kalau kita kemudian ingin membahas hadis tersebut, apa yang diherankan oleh seorang muslim kira-kira? Qala idza afada ahadukum ra'ah istri atau khadiman atau dabbat. Apa yang Anda herankan di situ? Yang bikin heran aku tadi pas ada kata hewan. Mereka mengatakan apa?
dalam Islam boleh menyetubui hewan. Di mana? Oh, Anda juga keliru, berarti Anda digiring. Iya, Digiring. Ini pemanfaatan dari seorang istri. Pemanfaatan istri. Istri itu dimanfaatkan memasak, menyuci, merawat anak, dan juga diantaranya bersetubuh, pembantu. Apa tujuan pembantu ini? Maksudnya orang-orang yang menjadi budak di kalangan umat Islam zaman dulu itu untuk apa? Kemudian hewan ini untuk apa? Emang ada kaidah di Islam menyetubui hewan? Enggak. Dudukkan perkara ini pada posisi masing-masing. Makanya dikatakan apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat, apa manfaatnya pembantu? Apa manfaatnya hewan? Apa manfaatnya istri? Ya beda-beda manfaatnya lah. Masa manfaat istri dan manfaat hewan sama? Astagfirullah, ya betul. Kok bisa keliru di sini, astaga, terus. Mereka itu kan penyesat. Jadi ketika mereka kemudian memaknai, ingin membaca hadits atau ingin menyerang Islam, apapun akan mereka jadikan senjata. Bukan untuk disetubuhi. Di situ mana ada untuk disetubuhi hewan? Gak ada. Bahkan hadisnya, barang siapa yang menyetubuhi hewan, maka dia wajib hukumnya dibunuh. Dibunuh kalau ada yang menyetubuhi hewan. Itu dilarang itu. Jadi ketika dikatakan kemudian idza afada ahadukum ra'a istri au khadima au dabba falyakhuz binasiyatiha wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alai. Tidak ada hubungannya setubuhi pembantu, setubuhi hewan, itu nggak ada di situ, nggak ada. Bahkan kata bersetubuh itu penambahan penafsir. Nggak ada kata bersetubuh di hadis itu, mana ada? Iya, betul. Salah. Ya, Bang Juma, tolong berikan saya pandangan. Dulu semasa saya masih Kristen, saya pernah menyetubuhi hewan, tapi kan saya nggak tahu hukumnya dalam Kristen, nggak ada peraturan gitu kan. Itu setelah saya Muslim masih saya bawa dosanya nggak, Bang? Silakan. Diampuni dosa-dosanya, diampuni. Alhamdulillah. Diampuni. Semua dosa, jangankan dosa yang saudara sebutkan, dosa menyembah selain daripada Allah aja diampuni ketika kemudian sudah masuk Islam. Tapi kalau Anda pun di dalam Kristen melakukan itu, ya juga tidak dihitung dosa itu. Ya, karena segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tidak ada yang diharamkan. Kalau tidak percaya tanya aja orang Kristen. Saudaraku Kristen, ya paman, apa yang haram di dalam agamamu? Tunjuk. Bingung mereka itu. Gak ada yang haram. Mereka nggak ngerti hukum haram. Masya Allah. Syukran Bang Handi. Makasih Bang Handi. Di mana di Makassar? Saya di Sudiang. Iya. Oh, Sudiang tuh. Iya. Saya asli Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemarin saya di Bulukumba. Aku ambil jalan-jalan. Ketemu dengan pimpinan pesantren di sana dan ketemu juga pemilik restoran terbesar yang ada di Bulukumba kemarin. Tapi tidak sempat jumpa beliau, hanya ustadznya yang kita ketemu. Yes. Pemberitahuan. Banyak Pak, ini ada WA saya nih dari netizen. Pak Handi, kalau RK berani ke Makassar untuk debat dengan Banyuma, saya bayar horornya 20 juta. Tuh. Subhanallah. Tuh RK. Udah berapa itu? Udah 55 juta loh. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau kita yang ke Flores, Kupang, ada nggak yang chat RK untuk kasih Bang Suma honor? Pura-pura beli beras saja nggak ada.
Ya, terizin informasi ya, saya meminta doa atas teman-teman semua untuk Bang Singa Allah yang sudah jarang live, beliau lagi keadaan sakit. Tolong dalam hati Anda saudara semua memberikan doa meminta kepada Allah agar kesembuhan disegerakan bagi Bang Singa Allah. Ya, sekian dan terima kasih. Masya Allah. Ya, beliau masih sakit sampai sekarang ya? Iya Bang, baru 2 hari lalu kami teleponan. Sampai Sakit apa, Bang? sampai muntah Tolong baca darah. ini. Ini tolong baca dulu dari nih. Bang, kalau RK berani ke Makassar untuk berdebat dengan Bang Juma, saya bayar honornya 20 juta. Baca bawahnya dong. Saya tinggal di. Saya tinggalnya di Kupang juga. Boy, mantap. Keren. Ayo teman Kristen, siapa yang mau berdiskusi silahkan kirim permintaan. Kang Chan tidur, Kang Chan ya. Woi, ada lagi nih. Ada lagi nih. Tunggu, ada lagi nih, tunggu. Baca. Manallah. Bang Handi, saya bantu 5 juta. Nah, ini udah besar. Jangan kelihatan nomornya. Jangan. Banyak sponsor itu ya, apalagi. Bagi penyembah batu, ya maaf tidak bisa dinaikkan karena Anda tidak kondusif. Ini fenomena apa sebenarnya mereka ini? Karena keputusasaan atau hal apa yang membuat mereka ini tidak kondusif dalam diskusi gitu? Keputusasaan apa memang karena ketidaktahuan? Ketakutan lahan bisnis Bang. Hilang nanti lahan bisnis perpuluhan, itu paling utama Bang. Takut mereka. Penghasilan Kayak gini loh Bang, berbagai cara yang mereka lakukan supaya menjatuhkan Banjuma, khusus Banjuma loh ya. Kalau kita sih ini kan nggak terlalu nama kita. Banjuma ini menjadi objek pembicaraan di sana sini, baik di luar gereja maupun dalam gereja. Suara Banjuma sering diputar dalam gereja. Berbagai piti-pitinya Banjuma dia reaksi, seakan-akan dia mengalahkan Banjuma, padahal dia mereaksi gitu loh. Bahkan ada tindakan nyata oleh Dosma melaporkan dalam hal di Polda Sumatera Utara. Waktu si Lina Tidak Jaya ini ada berisik di dulu dong bentar. Iya. Ya Allah. Ya, Lina Wijaya datang membawa bajunya, tidak diundang, bawa bajunya itu yang dipersoalkan. Kita musnahkan dong kan gitu. Supaya apa? Ya supaya tidak dipakai orang. Karena di situ ada hal-hal misionarisme begitu, itulah yang dilaporkan. Jadi mereka berbagai cara yang mereka lakukan supaya Banyuma ini berhenti. Kenapa? Saya hitung-hitung nih, mulai dari grup WA sampai di Zoom sampai di sini, itu udah nggak terhitung orang yang bersyahadat dibimbing oleh Banyuma. Alhamdulillah. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Ini habis ini Kristen nanti yang bermedia sosial, berbahaya ini. Ya. Salah satu yang paling fenomenal Bang, ada seorang pastor masih aktif sebagai pastor gitu sampai sekarang, diam-diam bersyahadat. Bayangkan, pastor loh itu. Ya ini memang berbahaya gerakannya Banyuma ini kalau nggak dihentikan. Cara menghentikannya berbagai cara, gitu loh.
Nah, kalau hal ini Bang Juma menyikapinya seperti apa? Ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau saya Bang Handi, kenapa kemudian hal ini terjadi? Al-Quran kan sudah memberikan informasi kemudian bagaimana akan adanya masa di mana orang akan berbondong-bondong memeluk Islam. Al-Quran mengatakan di dalam surah At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Jadi mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, olok-olokan mereka. Tetapi Allah menolak semua itu. Justru Allah menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi maksud daripada menyempurnakan cahayanya ini adalah banyaknya manusia yang kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam. Maka berkumandanglah kemudian nyanyian baru bagi Tuhan, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan sebagainya. Dan itu memang sudah dinubuatkan kemudian di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Yesaya 42 misalnya nomor 10 sampai nomor 12. Nyanyikanlah, ini perintah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Tuhan dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isi dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami oleh Kedar. Kedar ini siapa? Anak daripada Nabi Yishmael. Anak kedua, anak pertamanya Nebayot, anak keduanya ada Kedar. Nah, orang Arab itu kemudian adalah keturunan dari Kedar. Dari Kedar inilah kemudian bergemuruh takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar sampai ke seluruh penjuru muka bumi. Jadi kalaupun orang hari ini yang tadinya tidak pernah bertakbir, tidak pernah mengucapkan tasbih, tahmid, tahlilnya, begitu bertemu dengan para apologet Islam, mereka berbondong-bondong untuk ikut bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, dan bertakbir Allahu Akbar. Seperti itu Bang Handi. Itu sudah penggarisan. Silakan. Saya melihat begini Bang Juma, walaupun saya hanya penikmat Bang Juma ya, saya cukup aktif untuk melihat video-video Bang Juma online. Saya melihat begini Bang, sungguh di dalam narasi Abang itu sangat penuh hikmah. Jadi cahaya hikmah itu ingin dipadamkan oleh orang-orang yang tidak senang, terlebih Kristen. Saya melihat begitu. Bila kami yang mendapat hidayah, sedangkan Bang Juma adalah yang lebih mulia dari kami, mendapat hikmah dari segala pembicaraan Bang Juma, itu dapat terlihat. Saya sangat bersyukur dapat mengenal orang-orang seperti Bang Juma yang selalu mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Apa contoh ini, ya. Bang? Bang Juma, ini contoh salah Iya. satu contoh Bang Juma dibahas di gereja. Dengerin ya. Terus belajar ya, bisa mengenal Tuhan dengan benar ya. Saudara, sebelum saya mengajarkan ya, untuk kita bisa mengenal dia lebih dalam, mari kita setel dulu ya. Apa yang dikatakan saudara kita ini ya, bagus sekali ya. Jadi kata si Juma ini ya, dia katakan Tuhan kita itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kayak apa katanya? Ya sabar Bang. Sabar dulu Bang. Ada yang bunglon katanya. Bang. Ada yang mau syahadat. Tolong dinaikkan yang mau syahadat itu. Abang siapa nih tadi typing nih? Ya Bang, yang mana ini yang mau syahadat ini? Tolong multi Bang. Coba typing siapa itu orangnya. Banyak kali yang minta naik ini, nggak tahu saya yang mana ini orangnya. Astagfirullahaladzim.
naiklah. Rasul Lubis itu suka reaksi videonya Banjuma dalam gereja. Ya itu dia. Betul. Kansa permintaan Kansa. Ya, naik saudaraku. Yang mana Ros? Nggak nampak aku. Kesannya suruh typing nanti dijambak. Ya, Kanza typing dulu biar dijambak. Teman-teman yang muslim minta naik dicoba dibatalin dulu deh requestnya biar kelihatan. Iya, ini lagi aku batalin ini Bang Andi. Aku juga susah nih buka mute. Memang kalau mendengarkan statement Bang Juma ya berdasarkan Bible gitu ya. Ya jangan kan jemaat pendeta aja kok gini-gini banget gitu loh. Kansa kirim permintaan Kansa. Kalau gue ngomong tuh signal yang atas penuh tuh. Mana sih? Iya, mana nih? Tapi kalau menurut saya sih semoga lembaga ini yang satu ini revisi lagi lah. Jangan lagi ada istilah-istilah Al-Quran di dalam lah. Tampilkan aja sebagaimana akarnya Yunani gitu loh. Biar kelihatan gitu. Ini siapa tadi yang mualaf sini ya teman kita ya? Udah pergi mana? Mana dia? Mana dia tadi? Udah nggak ada teman-teman di bawah. Kita mah tadi ada topik, lupa gue yang tadi. Gara-gara typingnya banget nih naikin ada yang mau mualaf. Yang mana sih? Oh lanjut videonya. Udah gue hapus. Prank katanya prank. Oten itu begitu tuh. Itu mau syahadat beneran itu, cuman masih malu-malu. Malu-malu kali. Iya. Masih malu dia. Ini salah satu donatur kita juga di Banyuwan nih. Nih. RK ke Makassar debat lawan Banyuma. Tuh 20 juta. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Gurunda, Bang Andi semuanya. Alhamdulillah sehat. Bunda Ros. Sehat Bang, sehat. Ya, alhamdulillah wa syukurulillah. Tiga ekor kambing ada aja. Ini si Perin ini di tempat saya nih. Si Perin di Banyumak. 24 jam dia live terus. Jadi itu itu di belakang saya tuh. Tunggu ya. No. Ini Bang Andi, Enggak enak lah katanya. Mau Allah kita ini.
Iya, Mu'allaf 24 kita. jam dia. Dia tuh udah bisa mengisi pengajian loh Manyu. Dia di mimbar dia. Kemarin lo pengajian di mana, Fer? Kemarin lo pengajian di mana? Enggak, buat persiapan puasa di masjid awal. Udah mulai dia memberi edukasi di masjid, dari masjid ke masjid dia Banyu. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukurlah. Kalau mualafin aneh, Ya. musakina, Terus sekarang dapat sama siapa? kagak nyari-nyari hotel PK. Oh, nyari hotel, dia mau PK, nyari hotel dia. Ya, lanjut. PK aja sama si RK lo, berani itu. Coba lo lawan si RK. Cari dia, Fer. Itu kan orang itu sama kayak aneh. Oh iya, ya satu kampung sama lu ya? Kampung, dia kan pas aneh tunjukin kitabnya Arnoldus nggak mau deh. Kitab yang buatan Arnoldus dari ND. Oh iya, banyak banget Bible di sini Banyu. Dikirim kemarin. Oh iya? Iya itu, belakang tuh kasih lihat, Per. Ini kitab dari Arnoldus. Ini Dekat sini lah, dekat sini, bawah sini. Baru ya? Enggak, yang lama. Terbitan tahun berapa Bang Andi? Ya coba sini terbitan. menggunakan Sini. ini masih ada manuskrip awal. Nih. Manuskrip ini. Nah ini yang Arnoldus ini nih yang si RK nggak mau ngelak nih, Arnoldus. Nah mana? Ini Kasih lihat sini. Nih. Oh ini LAI 1974. 1974 ini LAI. Nah ini LAI. Nah, cuman ini apa ya? Ini kitab yang masih pakai kata Kristen, tapi di sini nggak ada kisah para rasul. Ada. Nah, ini Ini dia. siapa? Ini siapa nih? Ini yang uskupnya yang dari Kekatolikan yang dikenal. Oh ini. Nah, tapi di sini menyatakan bahwasanya ini yang masih menggunakan kalinan Yunani, tapi di sini nggak ada perjanjian lama. Nah, kitab ini ditambah sama kitabnya Yahudi baru jadi terjemahan perjanjian baru terjemahan baru 1 yaitu tahun 1974. Nah, di sini masih salinan Yunani. Tapi di sini bukannya kisah para rasul. Ternyata para rasul itu mengambil dari Al-Qur'an. Ketika lembaga Alkitab Hindia Belanda diambil alih oleh LAI merubahnya menjadi kisah para rasul. Tapi di sini kisah. Ini kisah, Bang Zuma. Kelihatan nggak Bang Andi? Di sini kisah. Mana? Kisah. Kisah, bukan kisah para rasul. Nah, Kisah LAI merubahnya menjadi kisah para rasul. Coba itu yang Bible anak-anak. Bible. Oh ini Bible untuk sekolah minggu. Nah, Bible sekolah minggu. Kasih lihat. Bible sekolah minggu ini 2004 baru muncul. 2004 baru muncul. Nah, di sini juga ini tentang manuskripnya Bang Zuma, manuskrip awal. Yang dalam bentuk papirus. Keren. Bentuk papirus cuman hanya ini dia. Nah, di sini mengenai Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 nomor 1 itu adalah sebuah ayat neoplatonis, tapi di sini LAI juga salah menerjemahkan. Di sini kata hotheos nih kan kaitheos and hologos. Nah, kata hotheos itu merujuk bukan pribadi tetapi sifat daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan LAI salah menerjemahkan. Logos adalah suatu bentuk sifat daripada Sang Firman, bukan melainkan kepribadian daripada yang mengucapkan firman atau berkata tadi. LAI salah menerjemahkan juga. Ini bukan LAI punya. Ini bukan, ini kitab dari Kristen Yunani. Oh. Kristen Yunani. Itu sih. Oke. Nah, kalau di sini lebih jelas nih Bang Andi. Mana? Nih, ini kitab Katolik. Makanya di sini ada namanya Deuteronika kitab Katolik itu ada tahun 1974 sama 1976. Nah, di sini yang mengatakan Tuhan itu gelar, ternyata gelar itu pada zamannya dewa Baal yang ada di ada di Palestina. Ternyata gelar itu suka dipakai sama dewa Baal. Ini dewa Baal. Dewa Baal selalu dikatakan gelar bagi penduduk yaitu dewa-dewa yang asli tanah Kanaan. Nah, di sini konsep pengorbanan itu selalu bertentangan dengan perjanjian lama. Ciri-ciri dewa Baal adalah ketika konsep pengorbanan itu dilakukan, itu menjamin kesuburan atau penebusan suatu umat, yaitu selalu merujuk kepada dewa Baal. Oh deh, dah. Itu sih Bang Dimas. Ntar gua kelihatan lagi. Gua mau tutup
Gua kepental nyari-nyari yang mau mualaf katanya tadi. Framing, nggak ada nampak dari tadi. Urus itu. Masih malu-malu itu. Katanya bang, GA-nya disuruh multi bang. Kalau nggak typing dia biar saya jambak. Oh ini udah ada GA. Ya silakan GA. Di sini ada Bang Juma. Selamat sore. Selamat sore GA. GA, selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Benarkah saudaraku ingin memeluk agama Islam? Iya, Bang. Ya silakan Bang Juma, di sini ada orangnya Gea. Silakan on cam saudariku kalau boleh. Belum dulu. Sekarang agamanya apa Mbak Gea? Katolik. Katolik. Di KTP Katolik ya? Iya, Oke. Kenapa ingin memeluk Islam? karena udah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Nanti aku ketikin. Jadi ketikin aja biar Mbak kirim Ketikin KTP-nya. langsung ke Gea.